Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan dari terjemah surat Al-Qalam yang sudah dibahas tempo hari. Kita lanjutkan kepada kajian pendekatan penafsirannya dari sisi semantik Al-Quran dan dakoikul Al-Quran. Dakoikul Quran. Maksudnya semantik Al-Quran dari sisi asal mula kata itu kalimat, dan dakoikul Quran maksudnya dari sisi presisi ketepatan bahasa Al-Quran yang ada di dalam firman itu sendiri. Ayat pertama yang sudah kita terjemahkan pekan lalu, Nun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Perhatikanlah huruf nun. Wal qalami, demi kolam, demi aklamasi. Wa ma yasturun, dan demi apa-apa yang mereka senantiasa garis bawahi, atau seringkali diterjemahkan yang mereka tuliskan. Pada kalimat nun di sana beberapa ahli tafsir menjelaskan di situ adalah kalimat perhatikan. Ada makna yang tersimpan di situ. Dalam kajian bahasa itu termasuk kalimat lafaz igro. Seperti as-sholata, as-sholata, perhatikanlah sholat, perhatikanlah sholat. Nun, perhatikanlah huruf nun, perhatikanlah huruf nun. Dan itu adalah kalam ilahi yang di situ tentu Allah punya maksud dan tujuan. Kemudian kesininya ada sumpah yang Allah lakukan dalam surat Al-Qalam. Demi Al-Qalam, demi aklamasi. Aklamasi itu artinya kesepakatan antara para utusan Allah, para nabi, para rasul dengan Allah untuk umat-umatnya. Wa ma yasturun, dan demi apa-apa yang mereka tuliskan. Jadi aklamasi itu dituliskan oleh pengikut para nabi, para rasul. Kemudian, dan itu adalah kalimat sumpah. Dalam kajian ilmu bahasa, ketika ada kalimat qasam, maka pasti tentu ada jawab qasam. Dan dalam kalimat qasam ada adatul qasam, waw. Kemudian ada muksam dan muksambi. Ada yang disumpahi dan ada juga yang isi atau jawaban daripada sumpah itu sendiri. Nah, jawaban dari sumpah sebagai materi yang harus diperhatikan oleh manusia dalam kehidupannya keseharian. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau ini termasuk orang yang majnun, yang gila, dengan kenikmatan yang diberikan dari Rabbu. Kata majnun terambil dari kata jana yajunu, jana yajinu. Janan, bahwa janun, wadaka majnunun, artinya menutup. Dengan kalimat tersebut, dari kata akar kata atau semantik bahasa tersebut, dan dari presisi Al-Quran, dari dakoikul Al-Quran, majnun itu artinya yang tertutup. Jadi ini memberitahukan bahwa engkau sebagai pribadi Rasulullah itu tidak tertutup dengan kenikmatan yang diberikan oleh Robnya. Artinya tidak lupa diri dengan kenikmatan yang diberikan oleh Robnya, maka dia semakin berakhlak lebih baik, semakin berakhlak lebih betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah jadi tertutupi, lupa segalanya. Maka pelajaran yang harus diambil dari kalimat ini, wa ma anta binikmati rabbika bimajnun, maksudnya jangan sampai bagi manusia sekarang ketika datang kenikmatan dari Rabbu, malah diri kita jadi tertutup, pikiran kita untuk melaksanakan kebenaran itu tertutup. Berarti tidak sesuai dengan sumpah yang tadi. Demi aklamasi, demi kesepakatan, dan demi apa-apa yang telah digariskan. Apa yang disepakati berdasarkan surat Ad-Dzariyat, yang disepakati manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah aklamasi yang betul-betul, kolam yang betul-betul harus diperhatikan oleh manusia. Jadi tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya, menyembahku. Illa liya'buduni, kecuali hanya untuk menyembah Allah saja. Kemudian kaitan dengan kalimat tadi,
Di ayat berikutnya, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau benar-benar mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Ketika kita melaksanakan aklamasi dengan baik, ketika kita melaksanakan kesepakatan dengan baik bahwa tugas kita adalah hanya untuk menyembah Allah dari aklamasi yang tertulis dalam salah satu ayat tadi, maka wa innalaka la ajran ghairu mamnun, sesungguhnya engkau benar-benar akan senantiasa mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Kemudian diperkuat lagi dengan ayat berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, benar-benar di atas akhlak, di atas budi pekerti, azimin, yang agung. Pemirsa, perlu diketahui di sini pada kalimat pertama memakai taukid, innaka, sesungguhnya engkau. La'ala, benar-benar di atas khuluqin azim, budi pekerti azim, yang agung. Jadi sifat daripada Rasulullah sebagai utusan Allah dengan kalimat ka di sini, kata ganti orang di sini, karena Quran turunnya kepada Rasulullah Muhammad, berarti ka di sini adalah Rasulullah Muhammad. Ketika mendapatkan kenikmatan yang besar dari Robnya, maka Rasulullah itu berada dalam akhlak yang agung. Akhlaknya itu lebih agung. Kata agung biasanya digunakan itu adalah untuk sifat Allah, untuk asmaul husna. Jadi di sini pengejauhan tahan atau aplikasi tentang agungnya Allah itu ada pada akhlak Rasulullah. Pelajaran yang mesti kita ambil bahwa begitulah Rasulullah memberikan budi pekerti yang agung, dan kita pun sebagai manusia harus mengambil teladan. Bagaimana khuluqin adim yang dipercontohkan oleh utusan Allah sebagai Rasul Allah, sebagai manusia pilihan Allah. Pasatubsiru wa yubsiru, di ayat berikutnya, ayat kelima, lalu engkau akan memperlihatkan. Wa yubsirun, dan mereka pun akan memperlihatkan. Kenapa di sini kalimatnya pasatubsiru wa yubsirun? Engkau akan memperlihatkan, maksudnya memperlihatkan hurufin adim yang tadi kepada manusia. Wa yubsirun, dan mereka pun akan memperlihatkan dari percontohan teladan kepada Rasul tentang hulukil adim. Manusia pun akan menjadi suri teladan, akan meneladani sifat hulukil adim tadi. Kemudian di ayat ke-6, Pabi ayyikumul maftun, maka siapakah di antara kalian al-maftun, yang betul-betul teruji. Maksudnya di sini maftun itu dari fatana. Fatana yaftunu fatnan. Fahuwa fatinun wadaka maftunun. Maftun itu yang diuji. Artinya di sini siapa yang akan teruji dari perjalanan yang sudah dicontohkan oleh Rasul, yang betul-betul teruji dia tekun melaksanakannya, teruji dia dalam mau mengikutinya, dan teruji dia dalam keistiqomahan dalam melaksanakan khuluqin adim yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat ketujuhnya, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Robmu dia paling mengetahui siapa di antara mereka yang betul-betul sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa di antara mereka yang betul-betul senantiasa mendapat petunjuk dan melaksanakan petunjuknya. Fala tuti'il mukadzibina, maka janganlah engkau mentaati orang-orang yang senantiasa berbuat dusta. Di sini ada fala tuti'il mukadzibin, la yang terjadi pada kalimat ini secara aturan bahasa itu adalah lanahi. Artinya Rasul dilarang, dicegah, diberikan satu petunjuk oleh Allah, jangan mentaati orang-orang yang senantiasa melakukan kedustaan. Wadu lau tudhinun payudhinun, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, lalu mereka pun bersikap lunak. Maksudnya agar Rasulullah itu bersikap lunak, tidak menegakkan, tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk ilahi,
petunjuk-petunjuk Allah yang sudah diaklamasikan tadi pada ayat pertama. Begitupun wa ma yasturu, di situ kaitannya dengan apa-apa yang mereka gariskan. Jadi termasuk para pengikut Rasulullah di situ telah menggariskan aklamasi itu untuk dia mengikuti teladan Rasulullah. Jadi agar keduanya baik Rasul ataupun para pengikutnya, mereka itu dalam keadaan lunak tidak mau menegakkan kebenaran. Sehingga mereka betul-betul diinginkan oleh orang-orang yang tidak menyenangi risalah kerasulan. Wala tuti kulla halafin mahin, dan janganlah engkau mengikuti, mentaati setiap orang yang banyak sumpah dan menghinakan. Rasulullah di sini dicegah juga, diberikan petunjuk, tidak mentaati, tidak mengikuti orang-orang yang senantiasa banyak sumpah dan atau lagi pula dia banyak menghinakan. Di sini kalimatnya halaf, segat mubalaghah, untuk menunjukkan bahwa saking banyaknya orang yang di zaman itu dan di zaman yang akan datang, orang yang banyak bersumpah atas nama Tuhan, atas nama Allah, tetapi dia tidak konsekuen dengan sumpahnya itu. Maka di sini pelajaran yang pertama kali disampaikan oleh Allah kepada Rasul, petunjuk yang betul-betul diberikan kepada Rasul, pala tuti'il wala tuti kulla halafin mahin, maksud saya. Janganlah engkau mentaati setiap orang yang banyak sumpah lagi banyak menghinakan. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh ditaati dari perintah Allah kepada Rasulnya? Hamajim masa'im binamin, yaitu juga orang yang suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Orang yang banyak mencela, saling mencela di antara satu sama yang lain. Juga orang yang menyebarkan fitnah, mencela, menjelekkan satu golongan ke golongan yang lain, menganggap paling benar satu golongan ke golongan yang lain. Dan itu adalah satu celaan-celaan yang betul-betul oleh Quran digariskan kepada Rasul. Jangan sampai diikuti orang-orang yang betul-betul dia banyak mencela, juga kian kemari menyebarkan fitnah. Manna'in lil khair mu'tadin asinin, yang merintangi segala yang baik. Tabiat yang tidak boleh diikuti itu orang yang merintangi segala sesuatu yang pekerjaan yang terpilih. Kata khair seringkali diterjemahkan yang baik. Namun dalam kajian kebahasaan di sini, kalau kata khair diterjemahkan yang baik, nanti akan terjadi paradok dengan makna-makna ayat yang lainnya. Maka di sini menurut hemat kami yang menyampaikan di sini, khair ini untuk sementara dikaji secara makna, khair itu yang terpilih. Kemudian yang melampaui batas dan banyak dosa. Orang yang selalu melampaui batas aturan-aturan Allah, orang yang selalu banyak dosa dalam hal kesehariannya tidak boleh ditaati. Utulim ba'da dzalika janimin. Utulim ba'da dzalika janim, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Orang yang bertabiat kasar, yang terkenal kejahatannya, janim, itu tidak boleh untuk dijadikan pengikut atau diikuti. Cukup sekian apa yang disampaikan dari penafsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum